Anak angkat kalian itu yang tidak tahu adat. Karena perbuatannya tadi malam, anak saya hampir mati ketakutan. Mana dia? Sabar, Pak, sabar. Pak Dadang, perbuatan anak kami semalam memang keterlaluan. Kami juga sudah memarahinya, Pak Dadang. Dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Enak aja. Kalau tadi malam anak saya sampai mati ketakutan, bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Apa Bapak bisa mengganti nyawa anak saya? Sembunyikan. Siapa yang Bapak maksud? Bapak jangan coba-coba sembunyikan dia ya. Kalau sampai saya ketemukan, awas. Bapak mau cari siapa? Pagi-pagi udah labrak rumah orang, tidak tahu sopan santun. Anak angkat kalian itu yang tidak tahu adat. Karena perbuatannya tadi malam, anak saya hampir mati ketakutan. Mana dia? Sabar, Pak, sabar. Pak Dadang, perbuatan anak kami semalam memang keterlaluan. Kami juga sudah memarahinya, Pak Dadang. Dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Enak aja. Kalau tadi malam anak saya sampai mati ketakutan, bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Apa Bapak bisa mengganti nyawa anak saya? Maafkan saya, Pak. Akan kuhajar, Pak. Sabar, sabar. Sabar, minggir, Pak. Ini tidak ada urusannya dengan Bapak. Ini urusan saya dengan dia. Pak Dadang, segala sesuatunya itu kan ada jalan penyelesaiannya. Lagi pula Wahono kan sudah minta maaf. Walaupun dia anak angkat saya. Dan kalau memang ada biaya pengobatan yang dikeluarkan untuk anak Bapak, biar saya yang mengatasinya. Kalau memang dia sakit gara-gara perbuatan anak saya. Baiklah. Karena saya masih memandang Bapak. Kali ini saya maafkan dia. Tapi lain kali kalau dia macam-macam, saya habisi dia. Maafkan Wahono, Pak. Karena Wahono Bapak jadi diomeli oleh orang kampung. Nggak apa-apa. Yang penting, kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Dan tidak mengulanginya lagi, ya? Iya, Pak. Wahono janji. Wahono tidak akan melakukan perbuatan tercela lagi di kampung ini. Sekarang, Wahono mau pergi ke rumah Siti, Jubaida, dan Maryam untuk meminta maaf. Bagus, bagus. Ya sudah, ya. Pak. Mampir dulu. Iya, Pak Meja. Bagaimana? Sudah ketemu dengan anak itu? Lalu tanggapan Pak Rahman bagaimana? Mereka sudah minta maaf. Kok gampang sekali sih dia minta maaf? Lalu kalau anak-anak kita mati bagaimana? Saya juga sudah bilang begitu. Tapi kelihatannya mereka sungguh-sungguh. Bahkan Pak Rahman berjanji akan menanggung biaya pengobatan Siti sampai sembuh. Ya, saya maafkan mereka. Tapi lain kali, saya akan habisi dia. Saya pamit dulu. Ya sudah, pergi saja sana. Dasar manusia pelin-pelan, tidak punya pendirian. Nanti kalau satu kampung ini sudah kemalingan semua, baru tahu rasa kamu. Siang begini belum kering juga. Maryam, Ngapain kamu kesini? Mau menakuti aku lagi? enggak. Saya kemarin cuma ingin minta maaf atas kejadian yang kemarin. Pada Siti dan Jubaida juga saya sudah minta maaf. Aku nggak percaya. Kamu pasti punya tujuan lain, iya kan? Sungguh, Maryam. Saya hanya ingin minta maaf. Saya berjanji saya tidak akan melakukannya lagi. Kalau kamu nggak mau maafin saya, ya udah, nggak apa-apa.
Dasar keturunan maling tetap saja maling. Ayo kita kejar dia. Ayo. Ya perlu kita hajar sampai mampus. Ya. Kemana larinya? Ayo. Ada apaan tuh? Wah, kayaknya mereka ngejar saya tuh. Lumayan. Pakaian ini bagus-bagus juga. Kalau dijual di kota, pasti harganya lumayan. Mampus tuh Wahono. Tenang semuanya, tenang. Tidak bisa tenang, Pak Lurah. Kami inginkan si Wahono pencuri itu harus dihajar sampai habis. Karena dia sudah meresahkan masyarakat. Sama seperti almarhum bapaknya. Baru saja dia mencuri jemuran Mariam. Tidak. Saya tidak mencuri. Saya tidak mengambil apa-apa. Bohong, tadi Mariam sendiri yang bilang. Udah, nggak usah menyangkal. Saksi udah banyak kok, ya nggak? Ya. Tenang, saudara, tenang. Jangan bersikap seperti orang yang tidak mempunyai agama. Demi Allah, Pak. Bukan Wahono pencurinya. Wahono ke rumah Mariam hanya untuk minta maaf. Wahono tidak mencuri. Bohong kamu. Dasar anak bejat. Sudah mencuri berani berbohong. Pakai bersumpah menyebut nama Allah lagi. Jika memang anak saya ini pencuri, tunjukkan buktinya. Apa kalian menemukan barang bukti yang dicurinya itu ada padanya? Jika benar dia pencurinya, saya sendiri yang akan membawanya ke kantor polisi. Tapi jika kalian tidak bisa membuktikan bahwa anak saya ini bersalah, maka saya akan menuntut balik kalian karena telah mencemarkan nama baik anak saya. Lain kali, saya tidak ingin hal seperti ini terjadi di kampung kita ini lagi. Jangan pernah main hakim sendiri, apalagi tidak ada barang bukti. Wahono adalah anak saya. Saya yakin, bukan dia pencuri yang kalian maksud. Duit. Akan jadi duit. Kusut amat mukamu, Pak Teja. Ada apa? Aku makin sebal dengan kepala desa kita ini. Makin lama semakin tidak adil dengan penduduk desa kita. Yang dia bela, terus saja anak angkatnya itu. Oh, maksud Pak Teja si Wahono. Mak, biasa mak, mie sama kopi. Lihat saja nanti. Kalau sampai rumahku kemalingan, tidak peduli siapa malingnya. Akan kuhajar langsung anak itu.
Pak. Kalau nggak ada Bapak, nanti orang-orang kampung berbuat jahat lagi sama Wahono. Ya nggak bisa, nak. Bapak ke kota itu kan ada urusan. Sudahlah, kamu di rumah saja ya. Temanin ibu. Ya. Wahono, kalau kamu tidak berbuat jahat, gak mungkin penduduk juga jahat sama kamu. Sudahlah, biar aman. Selama Bapak pergi, kamu diam di rumah saja. Jangan kemana-mana ya. Bapak perginya juga 1 malam kok. Besok pagi Bapak sudah pulang lagi. Ya?